Oke, kita langsung aja ya. Sebagai kreator, pasti sering banget kepikiran dari semua hal yang bisa kita kerjakan, waktu yang mana sih yang paling penting buat dipertaruhkan? Nah, jawaban dari pertanyaan krusial ini akan kita bedah tuntas sekarang juga. Ini dia jawabannya, intinya di sini. Bukan soal gimana caranya memuaskan penonton di menit pertama, bukan juga soal berapa jam waktu yang kita habiskan buat produksi, tapi soal membangun sebuah struktur video yang tahan banting pas diuji ulang sama algoritma. Yuk kita gali lebih dalam apa artinya ini buat channel Anda. Gini, untuk bisa paham konsep tadi, kita harus sadar dulu kalau kebanyakan dari kita, para kreator, tanpa sadar itu terjebak dalam perang tiga arah, sebuah pertempuran yang hampir mustahil dimenangkan karena melibatkan tiga kerangka waktu yang saling berlawanan. Nah, ini dia sumber masalahnya. Di satu sisi ada waktu penonton. Mereka cuma peduli sama 30-90 detik pertama. Kalau nggak menarik, ya di-skip. Tapi di sisi lain ada waktu algoritma yang justru ngelihatnya jangka panjang. Gimana performa video setelah 48 jam, seminggu, bahkan sebulan. Keduanya ini benar-benar nggak sinkron, kayak ngomong pakai bahasa yang beda. Udah pusing mikirin penonton sama algoritma? Tunggu dulu, masih ada musuh ketiga, yaitu waktu kreator. Ya, waktu kita sendiri. Waktu yang sangat terbatas, yang akhirnya terkuras habis cuma buat mencoba melayani dua tuan yang maunya beda-beda itu. Kalau kita nekat melayani ketiganya sekaligus, kita bakal masuk ke dalam apa yang disebut siklus kelelahan. Ini bisa dibilang alasan nomor satu kenapa banyak banget kreator hebat yang akhirnya stuck atau malah berhenti total. Mungkin Anda juga pernah merasakannya kan? Oke, kita lihat cara kerjanya ya. Banyak yang mikir, makin capek ngedit, makin sering posting, hasilnya pasti bagus. Salah besar. Justru karena kecapean, kualitas video malah turun. Metrik awalnya jelek dan akhirnya algoritma pun nggak tertarik buat ngerekomendasiin video itu. Ujung-ujungnya, cuma capek doang, hasilnya nggak sepadan. Terus pertanyaannya, dari jutaan kreator di luar sana, seberapa banyak sih yang beneran berhasil lolos dari jebakan mematikan ini? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Kita ambil contoh di Jepang aja ya. Di sana diperkirakan ada sekitar 4 juta YouTuber. 4 juta! Itu jumlah yang luar biasa besar. Tapi, dari jumlah sebanyak itu, yang beneran tetap aktif, yang konsisten posting, ternyata cuma sekitar 12%. Sisanya, hilang ditelan waktu. Dan ini nih puncaknya. Dari yang aktif tadi, yang secara struktural paham dan menguasai strategi waktu ini, ternyata cuma 0,4%. Kecil banget kan? Mereka inilah yang berhasil mecahin kodenya. Bukan dengan kerja lebih keras, tapi dengan kerja lebih cerdas. Nah, karena jumlah yang berhasil ini sangat sedikit, nggak heran kalau pertumbuhan channel yang stabil dan berkelanjutan itu kesannya kayak mitos. Tapi, saya tegaskan, itu bukan mitos. Itu adalah strategi. Dan sekarang, kita akan bahas gimana cara menerapkannya. Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang kita fokus ke solusinya. Ini dia langkah-langkah praktis yang bisa Anda ambil untuk menjadikan waktu sebagai teman, bukan lagi lawan. Pertama, dan ini super penting, berhentilah memaksa satu video untuk melakukan dua tugas sekaligus. Pisahkan konten Anda, buat video pendek yang tujuannya cuma satu, dapat CTR tinggi, dan buat video lain yang lebih panjang, yang tujuannya buat retensi dan reevaluasi algoritma. Keduanya punya tujuan beda, jadi jangan digabung. Kedua, Anda harus membuang jauh-jauh pemikiran kalau makin lama ngedit, makin bagus videonya. Nggak gitu cara mainnya. Coba deh batasi waktu edit dan fokuslah pada pembuatan format yang bisa diulang-ulang. Jadi, yang Anda uji itu keberhasilan sebuah sistem, bukan keberuntungan satu video. Ini mengubah permainan dari lotre jadi sains. Dan yang terakhir, jangan cuma mikirin views hari ini aja. Coba deh rancang konten Anda biar jadi aset jangka panjang. Bikin video yang tetap relevan berbulan-bulan kemudian, yang bisa terus-terusan dapat views dari pencarian. Dengan cara ini, konten Anda akan terus bekerja untuk Anda, bahkan saat Anda lagi tidur. Nah, kalau ketiga strategi tadi Anda terapkan, kesuksesan itu bukan lagi soal untung-untungan. Pertumbuhan channel Anda akan menjadi sebuah pola yang bisa diprediksi. Beginilah kira-kira komposisi idealnya. Mayoritas konten Anda adalah video reaksi awal yang cepat dibuat dan berisiko rendah, lalu didukung oleh beberapa video reevaluasi yang lebih mendalam, dan mungkin satu video aset jangka panjang setiap bulannya. Ini resep untuk pertumbuhan yang seimbang. Dengan resep itu, hasilnya pun jadi bisa terukur. Ini bukan lagi soal semoga viral ya, tapi tentang membangun momentum yang konsisten dari waktu ke waktu. Ini adalah peta jalan yang jelas menuju kesuksesan yang Anda tuju.
Dan bagian perbaiknya, semua pertumbuhan ini dirancang untuk bisa dicapai dengan waktu produksi di bawah 15 jam per minggu. Super efisien. Di sini, waktu bukan lagi musuh yang harus dikejar, tapi jadi kayak investasi berbunga yang terus bekerja untuk Anda. Oke, jadi setelah kita bahas semuanya, apa sih intisari yang harus kita bawa pulang? Apa kesimpulan akhirnya? Begini, kuncinya itu bukan jadi pahlawan super yang bisa menaklukkan semuanya. Kuncinya adalah menjadi ahli strategi yang pintar memilih. Anda tidak perlu memenangkan perang di semua lini waktu. Anda hanya perlu memilih satu saja untuk dijadikan sekutu setia. Jadi, saya akan tutup bahasan kali ini dengan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Dari 3 kerangka waktu yang ada, waktu penonton, waktu kreator, dan waktu algoritma, kerangka waktu mana yang akan Anda pilih untuk dijadikan sekutu utama? Jawaban Anda atas pertanyaan ini akan menentukan arah perjalanan Anda sebagai kreator mulai hari ini.